Apa peran paling penting dari KMITB menurut kakak? Menurut aku peran paling penting dari KMITB ya itu tuh sesederhana dia jadi wadah pertemuan mimpi-mimpi sih. Iya. Soalnya KMITB tuh memfasilitasi komunikasi bisa terjadi antar lintas orang dengan beragam background, dengan beragam pengalaman hidup. Namun akhirnya karena mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa saling menyampaikan apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka harapkan, akhirnya bisa berubah jadi wadah pergerakan. Jadi peran paling penting KMITB menurutku tuh adalah dia mempertemukan mimpi-mimpi dan akhirnya menciptakan teman-teman perjuangan. Dalam pandanganku, tujuan yang paling penting atau peran yang paling penting dari KMITB adalah bahwa KMITB ini merupakan alat untuk mahasiswa ITB, untuk kemahasiswaan ITB untuk mendidik diri mereka sendiri gitu. Karena kita udah ada kelas-kelas formal gitu kan ya, bersama dengan kawan-kawan dosen, kawan-kawan asisten dosen gitu ya, praktikum gitu, pendidikan-pendidikan formal yang ada gitu. Nah, meskipun demikian gitu ya, tentunya pendidikan formal ini tidak akan cukup untuk mempersiapkan teman-teman baik untuk saat ini ataupun saat yang akan datang nantinya gitu. Nah, jadi tanggung jawab setiap orang, terutama mahasiswa gitu, untuk mendidik diri mereka sendiri. Nah, KMITB ini adalah alat untuk mengorganisir pendidikan mandiri mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi teman-teman, menurut teman-teman perlu bereksplorasi atau mendidik diri teman-teman sendiri di hal apa gitu, apa yang teman-teman anggap penting atau apa yang teman-teman ingin capai gitu. Itu teman-teman eksplorasi secara mandiri, salah satunya melalui KMITB gitu. Jadi kita harus berhati-hati gitu bahwa KMITB itu bukan tujuannya itu sendiri gitu. Kita tidak ber-KMITB hanya serta-merta agar KMITB tetap ada. Jangan sampai seperti itu gitu. Tapi kita ber-KMITB supaya kita bisa mengeksplorasi teman-teman mau ngapain, teman-teman punya pendirian apa, dan teman-teman mau ngelakuin apa gitu. Tentu banyak ya di KMITB gitu. Baik teman-teman bisa mendidik diri teman-teman sendiri di kemampuan untuk berorganisasi, untuk berkomunikasi dengan masyarakat, untuk melestarikan seni budaya atau melaksanakan pergerakan-pergerakan sosial yang teman-teman anggap penting gitu. Nah, ini semua adalah upaya kita semua untuk mendidik diri kita sendiri gitu. Dan jadi itu peran paling penting KMITB adalah untuk mengorganisir, sebagai alat untuk mengorganisir pendidikan diri kita sendiri. Karena pertanyaannya menurutku, maka aku akan menjawab ini dari bagaimana aku memaknai dan bagaimana aku berkegiatan selama ini di dalam KMITB. Menurutku peran paling penting dari KMITB yang kemudian aku rasakan adalah bagaimana KMITB muncul sebagai wadah pembelajaran. Bagaimana KMITB muncul sebagai yang ngebantu aku dalam proses pendewasaan diri aku. Kita perlu memahami teman-teman bahwa apa yang bisa disediakan oleh ITB, apa yang bisa diakomodir oleh ITB tidak akan bisa mencakup seluruh aspek yang kita butuhkan untuk kemudian dalam proses perjalanan kita menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Atau dalam konteks pengetahuan, kita bisa melihat banyak sekali tulisan-tulisan berkenaan dengan lulusan universitas yang selalu akan menemukan adanya gap dari apa yang dia dapatkan di universitas dengan apa yang benar-benar terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dan mungkin jawaban universalnya adalah bagaimana selama kita menjadi seorang mahasiswa, kita dapat secara aktif mendidik diri kita, tidak hanya bergantung pada apa yang direncanakan dan diberikan oleh ITB saja. Tapi kemudian peran itu diisi oleh KMITB dalam kehidupanku, dalam kasusku. KMITB mempertemukan aku dengan kakak-kakak yang menunjukkan bagaimana seharusnya kita hidup dan bergerak, yang kemudian menjadi role modelku selama aku berkuliah.
KMITB mempertemukan aku dengan teman-temanku yang kemudian kita sama-sama membuat lingkaran-lingkaran untuk saling menguatkan, untuk saling mengingatkan, untuk saling belajar satu sama lain, dan untuk saling bergerak, untuk mengajak bergerak untuk bisa memikirkan bagaimana caranya agar kita bisa lebih berdampak kepada lingkungan, komunitas, dan masyarakat di sekitar kita, untuk kemudian dapat memaknai seperti ini yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Realita yang terjadi pada masyarakat itu sebenarnya seperti ini, dan seterusnya. Atau dalam konteks diskusi-diskusi yang terjadi di dalam KMITB, aku mendapatkan banyak hal berkenaan dengan bagaimana seharusnya ilmu pengetahuan itu digunakan, bagaimana seharusnya kita memaknai Indonesia, memaknai sejarahnya, memaknai keragamannya, atau bagaimana seharusnya tata kelola di pemerintahan itu dilakukan, dan seterusnya. Untuk kemudian memunculkan pertanyaan dan mendapatkan jawaban-jawabannya, KMITB mengisi peran itu dalam kehidupanku. Kalau pertanyaan terkait kebutuhan akan KMITB itu menurutku bisa dijawabnya via pembubaran KMITB itu sendiri sih. Soalnya ini kan menyangkut ada dan tiadanya fungsi-fungsi atau ada tiadanya hal-hal yang terjadi sebagai konsekuensi positif dari hubungan yang diharuskan untuk terjadi kan dari mempercayai sistem KMITB ini gitu. Makanya jadi kalau misalkan benar-benar mau menguji relevan atau enggak, ya coba aja gitu, nggak ada KMITB gitu, cobain. Nah itu apa yang berubah, apa yang menjadi sulit kemudian, nah itu baru kalau misalnya ada perubahan gitu, maka berarti memang KMITB ini membawa suatu dampak gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya berarti dia tidak relevan. Dan kok aku sih yakin ada dampaknya. Salah satu contohnya yang menurut aku paling berpengaruh ya dari adanya si sistem KMITB ini gitu terhadap masa KMITB itu tuh adalah pada mekanisme pernyataan sikapnya sih. Jadi ITB itu dia punya mekanisme pernyataan sikap yang unik kan, harus audiensi ke Kongres, habis itu kemudian Kongres nanti mendialektikakan, mikirin dengan segala 44 latar belakang keilmuan yang berbeda-beda gitu ya, atau ke latar belakang ideologi gitu mungkin, dan akhirnya jadinya si sikap yang kita ajuin tuh pasti matang gitu. Kasarnya pendapat pro kontranya tuh udah di dalam KMITB itu sendiri dulu gitu, baru dia bawa keluar. Nah makanya jadi kita jadi yakin kan kalau ngadvokasin sesuatu. Itu sih. Dan akhirnya si mekanisme pernyataan sikap ini tuh membuat kita kalau bersikap otomatis bisa satu KMITB. Kalau tidak tidak ada ruang untuk kontradiktivitas gitu sih aku rasa. Kan kalau misalnya di kampus lain tuh ada ya yang BEM-nya mana ngomong apa, BEM-nya mana ngomong apa gitu. Terus akhirnya mesti tidak percaya dan kawan-kawannya. Jadi kayak pro kontranya jadi ke publik karena memang tidak ada wadah ngobrol dulu gitu. Nah kalau KMITB itu udah ada. Dan kalau misalnya mau bikin gerakan jadinya oh ya kita harus galang lagi aliansi, bikin lagi apa gitu, ngumpulin lagi orang buat nanti akhirnya pendapat. Kalau di sini kita memang udah ada mekanismenya, jadi tinggal by mekanisme itu udah bisa dikatakan pernyataan sikap yang bertanggung jawab. Itu sih. Nah terus kalau misalkan yang soal ini ya, korelasinya gitu, kebutuhan akan KMITB dengan Pemira, nah aku rasa tuh aku tuh bukan tipe orang yang menganggap itu berkorelasi langsung gitu sih, karena Pemira itu banyak stigma negatif yang melekat padanya gitu. Pemira tiap tahun tuh pasti ada masalah gitu, entah calonnya ya ternyata clash gitu dengan masalah peraturan misal kayak gitu, atau ternyata pendaftarnya gitu itu tidak sesuai yang diharapkan jumlahnya, dan akhirnya harus pembukaan berkas. Itu kan membuat stigma yang muncul pada Pemira itu adalah kegiatan yang bermasalah, pasti banyak isu berat gitu kan, terus ngomonginnya pasti hal-hal yang politis gitu-gitu deh pokoknya. Jadi
ya orang langsung nge-cancel dari awal gitu, nggak mau ngikutin. Nah, belum lagi orang-orang zaman sekarang tuh ya, menurutku generasi Z ini dia cenderung rada apolitis gitu, bukan karena nggak dapat banyak informasi, justru karena kebanjiran informasi. Karena saking banyak informasi yang dia dapatkan, akhirnya dia jadi pesimis sama keadaan dan ya distrust sama otoritas gitu. Dan akhirnya ketika sekarang ada pemilihan otoritas tertinggi, misal ya tertinggi masa sih gitu, cuman ada pemilihan yang kayak gini-gini, orang gak mau ikutan aja gitu, simply gak mau ikutan kayak gitu. Jadi menurutku itu beda kamar gitu sih. Soalnya banyak kok orang yang ngurusin KMITB tapi dia nggak milih di Pemira gitu, simply karena dia males aja gitu sama segala drama gitu yang mungkin terjadi pada proses Pemira. Jadi ya udahlah, langsung aja ntar gitu, kalau misalnya siapapun yang kepilih udah jadi ya udah gitu, perbaikin, kritik ke dia langsung aja, gak usah lewat proses ini. Sama sedikit mau nambahin yang soal teori generasi tadi ya, menurutku generasi Z juga adalah generasi yang dinilainya dia social aktivis. Jadi dia mudah terpantik, mudah merasa suatu salah, mudah mendeklarasikan dia melakukan pergerakan gitu. Tapi saat bersamaan tuh dia diimbangi sama sifat fokus span-nya itu pendek gitu. Jadi makanya butuh selalu instant gratification untuk akhirnya tetap tergait gitu pada kegiatan tersebut. Nah makanya jadi akhirnya si mudah kepantik ini dikombinasikan gitu dengan perihal butuh instant gratification. Makanya jadi akhirnya gerakan-gerakan yang diciptakan tuh jadi gerakan-gerakan yang yang kita cenderung ya gerakan-gerakan yang bisa jadi sifatnya campaign gitu ya, karena bisa langsung aja dilakukan gitu, atau gerakan-gerakan yang bentuknya tuh keterukurannya bisa jelas didapatkan dalam waktu singkat gitulah pokoknya. Itu jadi kombinasi, jadi kayak gitu-gitu aku lihatnya. Makanya jadi mungkin kenapa gerakan-gerakan kayak kitabisa.com atau change.org gitu ya, yang mana itu tuh adalah gerakan gerakan kolektif gitu, tapi banyak yang suka gitu, itu karena sensasi berdampaknya tuh lumayan langsung gitu sih aku lihatnya tuh. Nah bentar, ini nyambungnya kemana ya, lupa kenapa gue ngejelasin ini. Oh iya, nah sedangkan di KMITB tuh ada stigma juga gitu bahwa untuk bisa menghasilkan hal yang berdampak di KMITB tuh nggak bisa langsung gitu, lama ya. Makanya kan kenapa kaderisasi kita juga kan kalau misalnya kita mempertanyakan kaderisasi juga kadang suka dijawabnya ya udah kamu maknai dulu aja gitu, atau kamu ikuti dulu aja prosesnya, nanti juga kamu ngerti sendiri gitu kan. Itu tuh gara-gara ya itu tuh cerminan aja gitu sih menurut aku, cerminan bahwa memang di KMITB tuh sensasi berdampak tuh nggak bisa instan selama ini gitu ya, selama ini. Nah makanya jadi akhirnya anak-anak zaman sekarang menurutku ya kalau misalnya dia gerakan yang nggak bisa menghasilkan sesuatu yang instan gitu, itu tuh prioritas awal dulu gitu ya. Ya udah gitu, nggak usah kolektif gitu, ngapain, nggak harus banget kolektif gitu. Collab oke gitu, mungkin ada masa-masa bisa collab, cuman nggak harus sama banyak banget orang gitu. Dan KMITB itu kan di stigmakannya gede gitu kan, besar banget gitu. Kolektif itu emang semua gitu kan kesannya. Makanya jadi ya mungkin mereka nggak milih K3M gitu ya, alasannya karena ya udah aku nggak harus via wadah yang sekolektif ini banget, aku gerakannya nggak mau gede-gede banget sih soalnya sebenarnya juga gitu. Itu sih aku mikirnya. Ya udah, jadi kenapa kita nggak bikin gerakan-gerakan kecil aja gitu. Aku nggak akan ikutan juga kok di KMITB gitu, soalnya tipikal gerakannya kan kayak gitu. Nah padahal sebenarnya kan nggak selalu kayak gitu ya gitu.
gitu. Makanya jadi yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi ini ya menyadari hal ini, dan ya ayo kalau bikin gerakan yang terukur guys gitu, karena tipikal. Dan kalau bikin gerakan yang terukur dan kalau bisa banyak quick win-nya guys gitu, karena tipe masa kita kayak gitu. Mereka ngerasanya kalau misalnya gerakannya kelamaan dapat result ya itu gak konkret dan gue gak akan milih kayak gitu. Jadi ya ini menurutku yang bisa dilakukan tuh pintar-pintar baca masa aja sih, pintar-pintar baca masa, sesuaikan. Makanya integratif adaptif. Integratif, baca masa sampai kamu bisa relate sama keadaan masa, be as customer oriented as possible, lalu sesuaikan. Perlu diakui bahwa kondisi rendahnya partisipasi anggota KMITB dalam Pemira itu bukan hanya terjadi pada tahun 2020, tapi juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya gitu. Dalam ingatanku gitu ya, hanya pernah ada satu kali pemilihan yang tingkat partisipasinya mencapai lebih dari 2/3 mahasiswa di ITB pada saat itu, yaitu adalah ketika referendum penentuan apakah mahasiswa ITB perlu untuk membentuk lembaga sentral mahasiswa itu sendiri, ya sekarang namanya KMITB gitu kan. Nah, rendahnya partisipasi saat ini sebetulnya kita harus hati-hati dalam mengamatinya gitu ya, karena mungkin ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Antara bahwa kebanyakan mahasiswa ITB sudah berpendapat bahwa KMITB ini sudah baik, maka dari itu partisipasi mereka tidak akan mengubah fakta bahwa KMITB sudah baik sehingga tidak perlu partisipasi, atau justru sesuatu yang lebih mengkhawatirkan, yaitu adalah kebanyakan mahasiswa tidak menganggap bahwa KMITB ini baik, justru bahkan mungkin menganggap KMITB ini buruk gitu ya, dan mereka tidak percaya bahwa partisipasi mereka dapat mengubah kondisi saat ini gitu. Nah, itu kita kalau tinjau dari optimisme kita semua berkaitan dengan KMITB itu sendiri gitu ya. Tapi juga mungkin alasan kenapa partisipasinya ini rendah gitu, karena wacana atau kampanye-kampanye yang ada di Pemira KMITB selama ini tidak berhasil untuk menangkap kehendak mahasiswa ITB itu sendiri gitu. Mungkin dianggap terlalu normatif atau dianggap tidak dekat dengan mahasiswa ITB secara umum gitu kan, sehingga ya bisa kita pahami gitu ketika mahasiswa pada akhirnya merasa terlepas dari proses pemilihan di KMITB itu sendiri gitu. Nah, yang perlu kita lakukan saat ini adalah memastikan bahwa Pemira KMITB, apa yang dibahas di Pemira KMITB itu bisa benar-benar merefleksikan apa yang teman-teman, apa yang kita semua kehendaki gitu. Kita jangan sampai puas dengan kenormatifan calon-calon yang maju yang takut untuk menyampaikan pendapatnya gitu ya, takut untuk berposisi pada hal-hal tertentu gitu. Yang saat ini kita butuhkan adalah calon-calon pemegang jabatan publik KMITB yang memang berani untuk menyampaikan pendapatnya gitu. Nah, hal yang bisa kita lakukan berikutnya adalah bahwa proses pengambilan keputusan di KMITB itu jangan cuma sampai berhenti di Pemira KMITB doang gitu kan. Kayak kita udah milih nih di Pemira KMITB, terus dampaknya apa ke kita gitu kan, itu pertanyaannya gitu. Nah, maka dari itu kenapa di Kongres KMITB periode ini ada inisiatif untuk memperluas pelaksanaan demokrasi langsung dari dan oleh teman-teman gitu, supaya teman-teman bisa langsung untuk mengatakan bahwa harusnya kita kayak gini nih gitu, tanpa harus menunggu siklus pemilihan per tahunnya. Itu kan terlalu lama gitu kalau dalam konteks kemahasiswaan gitu. Kalau kita berbicara mengenai kebutuhan dari mahasiswa terhadap KMITB, maka aku bisa bilang butuh. Mengingat bahwa setidak-tidaknya peran untuk bisa mengadvokasikan kebutuhan-kebutuhan dasar mahasiswa itu dipegang oleh KMITB. Berkenaan dengan bagaimana seseorang bisa memaksimalkan potensinya,
bagaimana seorang bisa tetap berkuliah di ITB dan bagaimana dia bisa memanfaatkan seluruh yang ada di ITB, kebutuhan-kebutuhan dasar semacam itu, proses pengadvokasiannya dilakukan oleh KMITB, oleh lembaga-lembaga sentral atau lembaga-lembaga yang ada di dalam KMITB secara umum. Unit dalam hal bagaimana seorang bisa mengembangkan minat dan bakatnya, himpunan dalam tingkat prodi, lembaga sentral yaitu kabinet, MWM dan kongres dalam pengusahaannya kepada rektorat secara umum dan seterusnya. Maka ketika ditanya apakah mahasiswa membutuhkan, dengan adanya peran seperti itu aku bisa bilang ya, KMITB masih dibutuhkan. Berikutnya, kemudian memaknai KMITB sebagai kabinetnya saja, atau memaknai KMITB sebagai kongres, kabinet, dan MWM sebagai lembaga sentralnya saja, menurutku tidak telah tepat. KMITB harus dimaknai sebagai keseluruhan sistem dengan elemen-elemen di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah himpunan, unit, dan seterusnya. Maka mungkin pertanyaan paling tepat atau pertanyaan yang bisa muncul dari situ adalah bagaimana caranya, karena berkaitan dengan K3M dan lembaga sentral ya, bagaimana caranya agar peran lembaga sentral itu bisa dirasakan oleh seluruh massa di KMITB. Mungkin berkenaan dengan kebutuhan dasar tadi jelas, tapi secara umum karena lembaga sentral tadi memiliki peran-peran tertentu, fungsi-fungsinya, tupoksinya sendiri, maka dalam pelaksanaannya, dalam pengambilan-pengambilan keputusan bersamanya, dalam pengambilan-pengambilan rencana-rencana gerakan bersama sebagai satu KMITB, kita perlu untuk membuka diskursus itu seluas mungkin, membuka partisipasi publik seluas mungkin, membuka ide-ide baru, aspirasi-aspirasi baru, keinginan-keinginan baru oleh setiap mahasiswa yang ada di dalam KMITB itu sendiri. Seperti itu. Sedangkan dalam konteks Pemira yang tadi faktanya telah disebutkan, maka saat ini Kongres KMITB dengan semua kelengkapannya sedang mencoba untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang kamu sadari itu ada juga. Sistem kabinet KM di ITB kan terpusat, sedangkan di universitas lain ada BEM yang per fakultas. Bedanya apa ya? Sistem di univ lain tuh ada kabinet terpusatnya juga kan, ada kabinet terpusatnya juga. BEM UI, BEM KM UGM gitu misal, BEM Kema Unpad, EMUB gitu kan, dia juga ada yang pusatnya gitu. Kalau mereka punya fakultas, BEM fakultas itu sebenarnya menurutku hanya jadi nambah lebih banyak aktor aja sih, gitu, lebih banyak pihak yang bisa mendinamisasi, karena BEM fakultas kan nggak punya fungsi untuk menjamin kesamaan suara HMJ di bawahnya kan, gitu. Konsolidasi mungkin bisa dilakukan, cuman kan nggak pernah ada keharusan untuk semua jadi sama arah gerak dan pendapatnya gitu, nggak ada. Jadi aku sih lihatnya bedanya benar-benar hanya di aktornya jadi lebih banyak. Selain yang waktu itu aku pernah bilang ya, yang kabinet KMITB ketika dia pusat gitu, dia lingkup fungsi eksekutifnya itu jadi lebih jadi berbeda gitu dengan teman-teman himpunan mahasiswa jurusan, soal mana yang bisa jadi aktor utama dan mana yang soal pemosisian, kapan dia jadi aktor utama dan kapan tidak gitu ya. Itu selain itu menurutku nggak ada sih gitu. Nah kalau di BEM fakultas tuh biasanya ya kampus-kampus yang ada BEM fakultas itu nggak semua dia punya himpunan mahasiswa jurusan gitu, karena masa udah kesedot di ngurusin BEM fakultas gitu, hanya beberapa yang punya jurusan. Tapi kalau misalkan di kita justru kan jurusannya semua udah ada gitu, jadi makanya mungkin dipikir buat apa juga ya ada BEM fakultas, toh kondisi masing-masing jurusan beda-beda juga gitu. Dan aku lihatnya sebenarnya universitas yang dia ada BEM fakultas itu gitu, itu tuh bisa jadi jurusan di bawah fakultas itu tuh nggak banyak gitu, menurutku ya. Ini ya bisa jadi kayak gitu sih. Kalau kita kan satu jurusan satu fakultas tuh ada yang sampai 5 jurusan gitu kan, itu kalau misalnya dijadiin satu kayaknya kurang representatif aja sih menurutku gitu. Jadi hanya nambah aktor aja, kecuali memang kampusnya punya sistem tertentu yang punya pemosisian yang beda lagi tentang BEM fakultas dan HMJ-nya, mungkin itu berbeda. Cuman
Setauku sih rata-rata kayak gini. KMITB dideklarasikan kembali pada era reformasi. Sebelum KMITB dideklarasikan kembali, bagaimana cara kemahasiswaan di ITB dijalankan gitu, itu diatur oleh Forum Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Badan Koordinasi Satuan Kegiatan, atau kayak kumpulan unit-unit yang satu rumpun lah istilahnya kayak gitu. Nah, ketika di FKHJ dan di BKSK ini muncul wacana untuk mendirikan kembali lembaga sentral mahasiswa ITB gitu. Mereka menilai bahwa kalau proses pemilihannya itu hanya di awal gitu ya, tanpa ada yang menguji keberjalanannya gitu, maka yang kalau di pertanyaan ini ya gitu, maka kabinet KMITB terpilih, atau kalau sekarang juga mungkin ditambah dengan MWM terpilih gitu, apa yang mencegah mereka untuk mengingkari janji kampanye mereka gitu kan. Nah, makanya itu kita harus harus waspada bahwa demokrasi itu dilaksanakan tidak berhenti pada kotak suara gitu. Demokrasi harus dijalankan perharinya gitu. Dan tentu akan sangat sulit kalau perharinya setiap kabinet KMITB mau ngelakuin harus minta izin ke 16.000 mahasiswa dulu gitu kan. Maka dari itu kenapa perlu perwakilan gitu. Nah, perwakilan ini ketika era reformasi itu ditentukan perwakilannya dari himpunan-himpunan. Asumsinya adalah karena mahasiswa itu lebih dekat ke himpunannya masing-masing dibandingkan kepada identitas satu ITB, karena kegiatan pada saat itu banyaknya berpusat pada himpunannya gitu kan. Nah, dan kalau misalnya setiap himpunan memiliki perwakilannya, maka asumsinya lagi pada saat itu semua mahasiswa ITB sudah terwakili. Tentu ada yang beda dengan kondisi sekarang. Dulu nggak ada yang namanya TPB gitu kan. Sekarang ada yang namanya TPB, dan pertanyaan terkait perwakilan TPB itu sudah jadi pertanyaan menahun gitu. Aku tahu karena waktu aku TPB juga aku mempermasalahkan hal yang sama gitu kan. Nah, apakah valid gitu keputusan Kongres kalau kayak gitu ketika TPB nggak punya perwakilan gitu kan? 4.000-an suara TPB ini kemana gitu. Ya, kita harus akui bahwa demokrasi perwakilan kita saat ini masih perlu banyak perbaikan gitu, asas proporsionalitasnya, bahwa gitu kan, kenapa himpunan yang besar dengan himpunan yang kecil nampaknya suaranya di Kongres sama gitu, kehitungnya satu. Suara TPB kemana padahal udah jadi anggota KMITB, dan teman-teman juga aku yakin juga punya pendapat tertentu gitu terkait banyak hal gitu kan. Nah, itu yang perlu kita perbaiki. Nah, untungnya aku bisa bisa menceritakan ke teman-teman bahwa Kongres KMITB periode ini itu berusaha untuk sudah sepakat untuk membentuk suatu komite perwakilan TPB gitu, sehingga teman-teman perfakultas dan sekolahnya nanti ada perwakilan ke Kongres KMITB di dalam komite perwakilan TPB ini gitu ya. Dan pertanyaan mengenai basis massa sekarang sedang dieksplorasi oleh tim eksplorasi, komite eksplorasi di bawah Komisi Perbaikan Sistem KMITB, dan dari Komisi Pemilihan Umum Ruang Publik dan Demokrasi sedang ada inisiatif untuk memperluas pelaksanaan demokrasi langsung, baik itu pemilihan umum tahunan gitu ya, referendum mungkin, atau mungkin petisi dari teman-teman, sehingga teman-teman bisa secara langsung mengungkapkan pendapatnya mengenai bagaimana seharusnya KMITB dijalankan gitu. Bermacam-macam, semisal berkenaan dengan bagaimana pengembangan di ITB seharusnya dilakukan. Kalau kita berbicara soal ITB, maka kita tentu akan menemukan core bisnis ITB, yaitu Tridharma Pendidikan Tingginya, Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Nah, hal itu yang kemudian bagaimana pengetahuan di ITB di-generate dan akan kemana, bagaimana riset dilakukan di ITB, sistemnya seperti apa, dan seterusnya. Bagaimana caranya agar ITB bisa lebih berdampak kepada masyarakat dan komunitas di sekitarnya. Itu adalah hal-hal yang dibahas di dalam MWA ITB. Hal-hal yang bersifat
secara strategis terhadap keberadaan ITB itu sendiri. Bagaimana pengesahan anggarannya, bagaimana pembentukan pengembangan kampusnya, multikampusnya, dan seterusnya. Yang perlu kita pahami teman-teman, tidak hanya rapat di dalam MWA itu tidak hanya satu, ada bermacam-macam rapat. Tidak hanya rapat pleno saja yang diadakan secara periodis tertentu. Dalam hal ini yang kamu tanyakan, apakah mungkin dilakukan rapat-rapat yang berkelanjutan? Jawabannya adalah iya. Karena semisal dalam usaha pembuatan peraturan, yang mana tentunya peraturan itu perlu untuk menemukan titik kompromi dari setiap elemen, dari setiap kepentingan yang ada, kita nggak akan mungkin bisa menemukannya dalam sekali coba. Maka dari itu perlu ada rapat-rapat berikutnya untuk bisa akhirnya sama-sama memahami dan kemudian menemukan bahwa keputusan ini, bahwa peraturan ini kemudian adalah satu titik temu dari seluruh elemen yang ada di dalam MWA ITB itu sendiri. Seperti itu. KMITB berdasarkan konsepsi KMITB itu sendiri ya gitu, memiliki otonomi penuh terkait bagaimana organisasi kemahasiswaan dijalankan. Kita KMITB mengakui bahwa kita berada pada sistem ITB, tapi tidak dalam konteks hierarkis organisasi ITB. Berarti kita nggak di bawah rektor, kita nggak di bawah Ditmawa gitu kan, bahwa entitas keluarga mahasiswa ITB itu nggak ada garis komando dari Ditmawa dan rektorat gitu ya. Kita istilahnya jadi kayak dua entitas yang berbeda, sama-sama mandiri gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada akhirnya gitu, tanggung jawab pelaksanaan organisasi kemahasiswaan utamanya ada pada mahasiswanya itu sendiri gitu kan. Karena ya otonomi penuh, tanggung jawab juga harus penuh dong gitu kan. Nggak mungkin otonomi penuh tapi tanggung jawabnya ke pihak lain gitu, itu nggak boleh kayak gitu kan. Nah, tapi kita juga harus menyadari bahwa bukan berarti nggak ada hubungan gitu. KMITB menghormati tugas dan fungsi daripada Rektorat ITB, MWA ITB, Senat Akademik ITB, Forum Guru Besar ITB gitu kan, pun juga diekspektasikan sama gitu, bahwa KMITB dan Rektorat ITB dan organisasi ITB secara umumnya itu punya tugas dan fungsi dan perannya masing-masing gitu. Nah, harapannya sebetulnya kita bisa membangun relasi yang sifatnya setara dan kolegial. Halo teman-teman. Hai. Semoga kalian baik-baik aja ya dan tetap bersemangat. Perkenalkan, kami adalah Kabinet Arunika. Arunika dalam bahasa Sanskrit berarti matahari terbit. Kami berharap matahari terbit dapat menjadi simbol dari ketahanan atau resiliensi KMITB tahun ini. Yang artinya, gak peduli besok mendung, hujan, atau ada tantangan atau kesulitan seperti apapun, matahari akan selalu ada, berfungsi sebagai jati dirinya dan terbit membawa karya-karya yang memberikan harapan baru. Matahari itu juga unik, beda posisi, beda pengaruh panasnya tentunya. Harapannya, perbedaan panas ini dapat disesuaikan juga dengan kebutuhan pihak yang menerima panas tersebut, sehingga adaptif dan integratif tetap terrepresentasikan sebagai value kita semua. Selain itu, matahari sering diidentikan dengan hari baru. Kami berharap KMITB ini dengan semangat ketahan bantingannya karena ingin terus mencapai hari baru, bukan hanya menciptakan orang-orang yang mampu mempertahankan esensi, namun juga orang-orang pembelajar yang berkembang dari pembacaannya terhadap keadaan, yang pada akhirnya dapat memberikan harapan ke banyak orang bahwa walau kemahasiswaan harus berubah 180 derajat dan tertantang sedemikian rupa, namun kemahasiswaan dapat tetap jadi suatu hal yang dinantikan dan signifikan.
Banyak cara untuk mengubah wajah tanpa mengubah jati diri, dan banyak cara untuk mengubah keterbatasan menjadi kesempatan yang lebih baik. Oleh karena itu, bersama dengan rotasi kami yang penuh makna, we learn, adapt, dan overcome, karena nggak apa-apa sekarang kalau masih kurang. Yang penting, hari baru lebih baik. Nih, cuma buat kamu, Kabinet Arunika bakal ada something nih tanggal 28 September nanti. Penasaran kan? Jadi ditunggu aja ya teman-teman. Buat kabar selanjutnya bakal ada apa? Ditungguin. Jangan lupa dicatat tanggalnya, 28 September 2020. Sekarang kegiatan tatap muka dibatasi, semua menjadi online, mulai dari sekolah, seminar, kegiatan pelatihan, dan yang lainnya. Tapi kegiatan yang dilakukan online tak seindah yang kita kira. Dalam satu kegiatan saja, kita harus membuka banyak platform yang membuat kegiatan daring menjadi tidak efektif dan sulit digunakan. Ketika mengadakan pelatihan atau ujian, kita kesulitan merekap hasil. Sulit untuk memanage data-data pembelajaran, sering hilang, berceceran, bahkan dicuri. Dan masih banyak masalah lainnya. Tapi Monef tidak akan membiarkan kita ada di masa sulit itu lagi. Lengkap dengan online course, assessment, dan assignment, payment gateway, course report, certification, webinar. Dan dengan Monef, kamu bisa memiliki platformmu sendiri, custom tampilan sesuai dengan identitas brandmu. Monef all in one for you need.